Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Para pendengar Radio Istiqomah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kekuatan iman pada kita sehingga mampu kita melaksanakan berbagai macam ketaatan pada Rabb kita. Masih diberikan kekuatan ukhuwah sehingga dengan ukhuwah ini kita menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan kebaikan insyaallah maupun di dunia maupun di akhirat nantinya. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan hidup. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat sehat dan nikmat kesempatan hidup. Mudah-mudahan bisa kita gunakan dalam rangka meningkatkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Insyaallah mencintai Rasulullah selama hidup di dunia, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan berbahagia ini kita ulang kembali beberapa ayat dan hadis Rasulullah yang berkenaan tentang antara berkah dan azab. Nasihat ini sudah sering disampaikan dan sudah sering kita dengar, hanya saja dengan kita ulang-ulang semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah dan terhindar daripada azabnya baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Jamaah rahimakumullah, ayat yang barusan kita bacakan tadi terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 96 sampai dengan 99. Secara garis besar di dalam beberapa ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi pada kita tentang orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan mereka yang mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari kita lihat bagaimana kita memahami daripada makna berkah itu sendiri. Imam An-Nawawi memberikan pengertian keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Masya Allah, kebaikan yang banyak dan abadi. Ini luar biasa. Ini nikmat luar biasa ketika ada pada diri seseorang, ketika ada pada sekelompok masyarakat, ketika ada dalam sebuah bentuk kehidupan, apakah itu berbangsa dan bernegara, mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dan abadi. Ini nikmat yang luar biasa. Banyak orang mendapatkan kebaikan, tapi terkadang kebaikan itu hanya musiman, hanya sesaat. Tidak sedikit dalam kehidupan masyarakat kita ada orang berbuat kebaikan itu musiman. Termasuk bermakna kebaikan itu mereka melaksanakan sholat. Ada di antara mereka itu yang sholatnya hanya
Idul Fitri sama Idul Adha aja. Itu pun kalau ada. Nah ini orang seperti ini nggak dapat keberkahannya, nggak dapat keberkahan karena kebaikannya sedikit. Karena kebaikan terbesar itu ketika kita taat kepada Rabb kita, bicara yang tidak bermanfaat, melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Padahal kalau mereka mau dan mampu, banyak kebaikan yang mereka bisa lakukan. Apakah itu di rumahnya, di tempat kerjanya, di dalam kehidupan masyarakatnya, bahkan dalam berbangsa dan bernegara, banyak sekali kebaikan yang bisa dilakukan. Tapi ternyata banyak sekali orang yang tidak dapat keberkahan. Nah di sini Imam An-Nawawi bagaimana memberikan makna atau pengertian keberkahan itu adalah dia banyak berbuat baik. Dan bukan hanya banyak berbuat baik, abadi, kebaikannya itu abadi. Dengan makna lain adalah istiqomah. Sesuai dengan nama masjid kita di sini, masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini istiqomah dalam kebaikan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita memiliki nikmat kebaikan yang banyak, kemudian terus-menerus kita lakukan. Alhamdulillah kalau kita sudah merasakan nikmatnya bisa salat 5 waktu berjamaah, ini luar biasa. Alhamdulillah kita senantiasa bersedekah walaupun sedikit, tapi setiap waktu ada, setiap kesempatan ada, setiap hari ada. Alhamdulillah kita bisa menjenguk saudara-saudara kita walaupun hanya sesaat. Karena bukan lamanya kita berjumpa dengan saudara kita, tapi kualitas saat kita berjumpa, keberadaan kita saat berjumpa dengan saudara kita ternyata memberikan kebaikan pada saudara kita. Nah, itu berkah. Dan alhamdulillah dalam sebuah hadis, bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan pada sahabatnya, tahukah kamu siapakah orang yang dibersihkan? Maka Rasulullah menyebutkan orang yang dibersihkan itu adalah mereka yang melakukan kebaikan, kemudian Allah membimbing orang tersebut melakukan kebaikan sampai akhir hidupnya. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, orang yang dibersihkan. Masya Allah. Selanjutnya Imam Al-Ghazali juga memberikan beberapa pengertian tentang keberkahan ini. Beliau menyebutkan bahwa keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Masya Allah. Hampir mirip dengan definisi yang diberikan oleh Imam An-Nawawi. Maka subhanallah, orang yang senantiasa berbuat baik, selesai dia melakukan satu kebaikan, dia akan berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Masya Allah. Tengoklah kita, Masya Allah, kita sudah merasakan nikmatnya sholat 5 waktu berjamaah. Ya, kita berusaha untuk sholat sunat sebelum sholat wajib, dan sholat sunat setelah sholat wajib tentunya dengan sholat-sholat yang telah ditentukan. Ya, kemudian kita merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, dan bukan hanya nikmat membaca, kita berusaha untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian setelah kita merasakan nikmatnya memahami penafsiran Al-Quran, ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, maka timbul keinginan dalam diri kita bagaimana kita mengamalkan pemahaman dari ayat dan hadis yang sudah kita bacakan. Setelah kita merasakan nikmatnya mengamalkan ayat dan hadis-hadis Rasulullah, timbul lagi keinginan dalam diri kita bagaimana saya bisa mendakwahkan saudara-saudara saya yang lain agar juga merasakan nikmatnya kebaikan seperti yang saya lakukan. Dan bahkan naik lagi peringkatnya. Di saat ada orang-orang yang menghina ayat-ayat Allah, di saat ada orang yang menghina hadis-hadis Rasulullah, di saat ada orang yang mengolok-ngolok agama Allah, timbul semangat jihad dalam diri kita untuk membela agama Allah, dinullah. Nah, ini bertambah terus kebaikan. Nah, Imam Al-Ghazali begitulah menggambarkan bagaimana orang yang hidupnya mendapatkan keberkahan semakin bertambah kebaikannya. Dalam bahasa Arab, keberkahan juga dimaknai dengan tetapnya sesuatu. Nah, ini seperti yang makna kita sampaikan di awal tadi. Jadi tidak musiman. Ada juga model orang taat di saat terjadi gempa. Sebelumnya dia tidak pernah berzikir kepada Allah, lisannya nggak pernah mengucapkan zikrullah. Tapi saat terjadi gempa, pemandangan yang luar biasa yang dia lihat, yang dahsyat luar biasa, ya, gunung mengeluarkan apa yang dikandung di dalamnya,
air laut meluap, kemudian bumi bergoncang. Di saat itu keluar dari lisannya kalimat-kalimat mulia. Alhamdulillah bagus. Mantang tingkat ke Allah tem tibah lagi kan. Nasi tem tibah weh hadupun rosi, nasi modal urumenan. Nah ini masih bagus, tapi persoalannya adalah kenapa kita hanya ingat kepada Allah di saat ada momen? Bukankah Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah itu dengan ingatan yang banyak, dengan zikir yang banyak. Saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita berbaring, Allah dan Rasulnya menyuruh kita senantiasa ingat kepada Rabb kita. Nah inilah di antara makna keberkahan itu adalah tetapnya kebaikan. Jamaah rahimakumullah, beberapa makna ini tentunya mendorong kita agar kita bersemangat untuk meraih keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara azab dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit diartikan azab itu adalah siksaan. Azab itu adalah siksaan. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir. Jadi ketika ada gempa, ada berbagai macam bentuk musibah, tsunami, apapun bentuknya, yang itu menelan jiwa, banyak orang yang meninggal. Nah, kalau itu yang meninggal orang kafir, itu azab bagi mereka. Tetapi mereka yang sudah beriman kepada Rabb, ketika datang azab dan bala tersebut bisa saja berbentuk peringatan, bisa saja berbentuk teguran. Maka kalau kita buka Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, di antara faktor terbesar kenapa terjadinya gempa, maka di situ banyak sekali kita melihat penjelasannya adalah penyebab terbesarnya adalah maksiat. Maka tengoklah maksiat yang terjadi hari ini. Baik maksiat itu yang terstruktur, ya, sangat rapi, atau maksiat dalam bentuk amburadul. Nah ini luar biasa. Yang dulu maksiat seperti itu nggak ada nampak terlihat di hadapan kita, nggak ada muncul terlihat di hadapan orang banyak, orang malu melakukan. Tapi hari ini sesuatu yang dulu malu kita melihatnya, hari ini terang-terangan dilakukan. Menghindari bentuk azab yang namanya gempa. Nah ini bukan hanya dalam fisika dimaknai terjadinya pergeseran kerak bumi. Dan bukan hanya itu. Ya itu hanya sebuah definisi yang dibuat oleh manusia. Tapi Allah dan Rasulnya telah ingatkan kita. Gempa itu terjadi karena banyaknya maksiat di atas permukaan bumi ini. Maksiat itu kan sederhana artinya. Berbeda dengan takwa. Kalau takwa itu melaksanakan perintah Allah dari yang paling kecil sampai sebesar-besarnya, meninggalkan larangan Allah dari yang paling kecil sampai yang sebesar-besarnya. Itulah takwa. Kalau maksiat itu dibalik, melaksanakan larangan Allah dari yang paling kecil sampai yang sebesar-besarnya, meninggalkan perintah Allah dari yang paling kecil sampai yang sebesar-besarnya. Itulah maksiat. Nah ini ada orang salah dalam memahami maksiat. Dia memahami maksiat itu hanya mencuri, merampok. Betul, nggak, secara umum tidak salah. Tapi tidak sedikit orang tidak paham, meninggalkan perintah Allah, tidak mau sholat, ya, tidak mau sujud dan ruku kepada Rabb, tidak mau menerapkan syariat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu juga maksiat. Nah ini perlu kita sadarkan, perlu kita pahamkan dalam kehidupan kita bahwa maksiat itu bertentangan dengan pemahaman daripada takwa. Jamaah rahimakumullah. Jadi azab itu adalah memberikan makna siksaan bagi mereka yang kafir dan memberikan makna teguran bagi mereka yang beriman. Ternyata ada di antara mereka itu yang terlanjur berbuat dosa, khilaf, agar mereka itu kembali kepada Rabb-nya. Nah ini secara umum kita melihat bagaimana makna berkah dan azab. Sehingga dengan memahami kedua makna ini walaupun secara umum, kita akan tergerak menjadi pribadi yang bersemangat untuk mencari keberkahan dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Abbas dalam Tanwir bin Abbas beliau menafsirkan beberapa ayat yang kita bacakan tadi. Yang pertama, walau anna ahlal qura
Sesungguhnya seandainya sebuah penduduk, sebuah kampung, sebuah desa, sebuah tempat, ya, dalam arti yang lebih kecil lagi adalah komunitas, dalam arti yang lebih kecil lagi sebuah keluarga. Tapi di sini dimaksudkan adalah sebuah ahlul qura, sebuah penduduk, ya, sebuah bangsa. Bangsa yang bagaimana? Amanu. Nah, ini kita ingin mencari keberkahan. Nah, ternyata syaratnya adalah amanu. Ibnu Abbas memberikan pemahaman amanu di sini adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul. Saya ulang kalimatnya, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul. Maka tugas kita yang terberat di akhir zaman adalah bagaimana menanamkan nilai keimanan dalam kehidupan kita. Maka apapun pangkat dan jabatan kita, usahakan kita menjadi pribadi yang senantiasa menanamkan keimanan dalam skala yang paling kecil pada diri kita, pada keluarga kita dan masyarakat kita. Apapun profesi dan pangkat dan jabatan kita, bagaimana di situ kita bisa menanamkan nilai keimanan. Dan juga perlu berhati-hati. Kondisi kehidupan kita di akhir zaman banyak sekali bermunculan statement, banyak sekali bermunculan berbagai macam program, kegiatan yang itu menghancurkan iman. Nah, ini berhati-hati. Maka jaga keimanan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Karena ini jalan menuju kepada keberkahan. Syaratnya beriman. Nah, kemudian beriman di sini diharapkan adalah adanya keyakinan dalam hatinya yang diucapkan dengan lisannya dan diamalkan dengan anggotanya. Tidak sedikit orang ketika ditanya beriman kepada Allah, tapi dalam hatinya terkadang ada yang ragu. Nah, ini enggak benar. Kalau hanya dengan lisan saja tapi hatinya tidak diikuti, ini tidak benar. Nah, bagaimana antara hati dengan lisan itu sama? Wa a'malu bil arkan, dibuktikan dengan dalam kondisi sehari-hari. Kita tengok misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah. Kalau ingin melihat iman seseorang, maka lihatlah lisannya. Nah, ini satu hadis saja kita melihat. Tentunya banyak hadis yang lain. Berarti kalau ada orang yang banyak berbohong, banyak dustanya, berarti diragukan keimanannya. Karena lisannya bermasalah. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini bagian daripada penguatan dan kekuatan iman kita. Bagaimana Rasulullah menyebutkan, tidaklah orang yang senantiasa ke masjid, ya, kemudian saat dia pulang ada kerinduan ingin balik lagi ke masjid, artinya senantiasa ke masjid. Maka Rasulullah menyebutkan wahwa mu'min. Bagaimana dengan orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya? Karena tidak sedikit orang ketika dibacakan ayat Allah biasa saja, tidak sedikit. Nah, ini bagaimana hal-hal yang akan menguatkan iman kita ini perlu ditumbuhkan, perlu dilakukan. Ya, dekat dengan orang-orang fakir miskin dan anak yatim, ya, mudah merasa iba terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Ya, kalau kita punya ilmu, berikan ilmu kepada orang-orang yang kurang ilmunya. Kalau kita punya kekuatan fisik, bantulah saudara-saudara kita yang lemah. Kalau ada saudara-saudara kita yang lemah dalam pemahaman wawasan, ajarkan mereka bagaimana memahami wawasan yang benar. Ada saudara-saudara kita yang lemah dalam keimanan dan keislaman, tanamkan, ajarkan pada mereka bagaimana agar iman kuat dan Islamnya bagus. Nah, ini perlu dilakukan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena amanu di sini adalah mereka yang senantiasa dalam hatinya, dalam lisannya, dalam perbuatannya terlihat kondisi keimanannya yang mantap. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, ittaqau. Nah, ini syarat kedua untuk mendapatkan keberkahan. Kalau tadi keimanan, kemudian ittaqau. Ibnu Abbas menafsirkan ittaqau ini adalah meninggalkan kekufuran atau tidak melakukan kesyirikan. Nah, ini dalam masyarakat kita melihat masih ada kesyirikan-kesyirikan yang masih dipelihara. Termasuk di sini masih banyak terjadinya perdukunan dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, ini harus dihindari. Karena Rasulullah dengan tegas menyebutkan mendatangi tempat-tempat perdukunan, berobat ke tempat-tempat perdukunan. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa mereka 40 hari 40 malam itu enggak diterima salatnya.
yakin dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh para dukun. Yo minta boh kurut put boh. Put boh kurut. Tanam bak masing-masing sago rumah man put boh hanya. Yakin dengan syarat dari pegahan. Yakin dengan apa yang disampaikan itu, maka kita telah kafir kepada Al-Quran. Coba lihat. Mendatanginya, berobat ke sana, meminta fatwanya, termasuk nak gadah kameng, gadah lumo, nak barang-barang gadah. Kita datangi tempat orang yang bisa melihat barang hilang. Kita datang ke sana, maka 40 hari 40 malam enggak diterima salat kita. Kemudian yakin dengan apa yang dia sampaikan, maka kita telah kafir kepada Al-Quran. Yang dia juga dia bawa uronyo untuk naurung baji ya, gitu bajenyo, untuk bajemnyo, maka hina merumput barang yang gadah ron. Nah ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Ya, berobat, mencari barang hilang, dan bahkan tidak sedikit terkadang bukan orang didatangi, burung beo. Nah ini siapa lebih bodoh? Apakah lebih bodoh orang atau lebih bodoh burung beo tersebut? Minta fatwa. Padahal dia burung, binatang. Ya. Belum lagi dengan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi yang lainnya, yang itu tentunya membahayakan daripada akidah kita. Belum lagi kepada orang-orang yang mempercayai kepada nasib, kepada undian. Nah ini perilaku jahiliyah dulu. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu, sebelum mereka keluar dari rumahnya, mereka lemparkan beberapa batu ke atas. Nanti dilihat batu yang mana lebih jatuh duluan, maka kalau itu yang jatuh berarti sial. Belum lagi khurafat-khurafat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Begitu kita keluar lewat ular, berarti sial hari ini, nggak ada rezeki dan apes, nggak dapat apa-apa. Nah ini juga salah, mengundi nasib pada sesuatu yang tidak jelas. Maka di sini Ibnu Abbas bagaimana memahami daripada ittaqau di sini adalah meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan. Maka kita sedih juga dengan kehidupan kita masyarakat Indonesia ini, terkadang ada kesyirikan-kesyirikan yang sengaja dipertonton. Ya, ini terjadi beberapa tahun yang silam. Semoga tidak terulang lagi ini. Nah, ada pawang hujan, ya, pawang petir, entah apa-apa pawang. Nah, dia bisa mengatakan bisa mengendalikan hujan. Dia punya remote agar hujan tidak turun di sini, nanti turun di sana. Nah ini hati-hati. Ini kesyirikan yang nyata dipertontonkan, dan ini aneh sekali. Kenapa bisa terjadi dalam kehidupan yang orang melihat? Na'udzubillah, digaji lagi sebagai profesi. Nah ini hati-hati. Kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Makna bertakwa adalah tinggalkan segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Nah di sini Ibnu Abbas juga menambahkan adalah ketika mereka meninggalkan kekufuran, kesyirikan, maka mereka itu berusaha untuk bertaubat kepada Rabb-nya. Nah inilah yang perlu kita lakukan. Maka alhamdulillah hadirnya ruqyah yang syar'i untuk menepis semua bentuk perdukunan. Hadirnya majelis-majelis tauhid, ya, bagaimana diajarkan akidah supaya orang mantap beriman kepada Rabb-nya. Nah ini penting. Untuk kondisi hari ini perlu dihidupkan untuk mengikis syubhat, berbagai macam bentuk khurafat, ya, khurafat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Nah ini Ibnu Abbas menjelaskan daripada makna ittaqau ini adalah mereka bertaubat, jangan kembali lagi kepada kesyirikan dan kekufuran, sehingga mereka akhirnya meningkatkan dirinya menjadi pribadi yang soleh. Kemudian dua hal ini adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amanu ittaqau. Baru kemudian dalam kalimat selanjutnya adalah la fatahna alaihim barakatim minas sama. Nah, di sini minas sama Ibnu Abbas mengartikan bahwa nikmat yang turun dari langit, yaitu berupa hujan. Kita sering berdoa Allahumma shayban nafi'ah. Ya, Allahumma shayban nafi'ah. Nah, ini saat turun hujan ini banyak keberkahan. Termasuk Rasulullah menganjurkan kita saat-saat dikabulkan doa ini saat turun hujan. Ya, saat turun hujan itu di saat momen-momen dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cuma kondisi hari ini ternyata hujan itu tidak memberikan manfaat. Nah, ini siapa yang salah? Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka di ujung ayat ini Allah sebutkan liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Mereka itu kembali. Secara sederhana kita melihat, Allah telah menciptakan gunung, itu ada fungsinya. Allah telah menciptakan pohon, ada fungsinya. Ada rawa-rawa, ada tempat menampung air, juga ada fungsinya. Hari ini fungsi itu telah disalahgunakan. Kita tidak tahu bagaimana dapat perizinan gunung yang seharusnya tegak seperti itu. Itu kenapa bisa ditebas, dipangkas. Padahal dia punya fungsi yang cukup banyak, termasuk menampung air, menampung pohon-pohon yang seharusnya kita jaga, kita rawat. Itu pun banyak tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya yang terjadi hari ini apa? Binatang-binatang yang seharusnya hidup di gunung, di hutan, itu masuk ke perkampungan-perkampungan. Kenapa? Karena kita telah mengganggu habitatnya. Bukan hanya itu, air yang seharusnya mengalir di selokan, air yang seharusnya mengalir di sungai, hari ini masuk ke rumah-rumah penduduk, masuk ke pertokoan, bukan lagi pada tempatnya. Kenapa? Karena banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini bagaimana ketika hujan turun dalam banyak ayat dan hadis Rasulullah, hujan tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi terkadang banyak petani yang menanam tumbuh-tumbuhannya, bahkan dengan air tersebut bukannya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini bagian dari persoalan yang mereka tidak mendapatkan nikmat daripada hujan itu sendiri. Seharusnya hujan tersebut memberikan kebaikan kepada makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Maka Ibnu Abbas mengartikan minas sama di sini adalah turunnya hujan. Nah, hujan itu memberikan manfaat. Wal ardi, dari bumi Allah keluarkan nikmat, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kehidupan manusia. Kemudian ayat kalimat selanjutnya Allah menyebutkan walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Allah dan Rasulnya. Ternyata balik lagi kepada ketaatan. Balik lagi kepada ketaatan. Mereka dustakan ayat Allah, mereka kesampingkan hukum-hukum Allah, mereka tidak suka kepada petunjuk dari Rasulullah, mereka kadzabu, mendustakan. Dalam kurikulum pendidikan mereka hilangkan nilai-nilai agama. Dalam sistem perpolitikan mereka hilangkan nilai-nilai agama. Mereka ambil hukum-hukum manusia. Dan bahkan dalam berbangsa, bernegara, mereka tidak suka kepada hukum Allah dan Rasulnya. Mereka hilangkan itu. Kadzabu. Mereka berdusta kepada Allah dan Rasul. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadnahum mimma kanu yaksibun. Maka Ibnu Abbas kembali memberikan pengertian fa'akhadnahum. Ditimpakan kepada mereka adalah azab dalam bentuk musim paceklik, kemarau, dalam bentuk bencana, bahkan bisa jadi dalam bentuk depresi sosial. Terjadi kesenjangan hidup masyarakat, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang berpangkat dan jabatan enggak peduli kepada rakyat biasa. Padahal sebelum mereka punya pangkat dan jabatan, mereka rakyat biasa juga. Sama asyik lagi tanya. Dia mau merumpuh pangkat dan jabatan, hana dulu, hana merilih, hadu thole. Antangkah haji kok yang padahal manusia asyik. Orang sudah punya pangkat dan jabatan, masih manusia juga. Tapi kenapa mereka tidak tengok pada manusia? Nah, ini bentuk azab. Yang mudah-mudahan tidak terjadilah di Indonesia ini. Mudah-mudahan. Nah, ini kalau terjadi ini azab. Krisis ekonomi, pakar ekonomi banyak, tapi ekonomi kita makin amburadul. Berapa sekarang rupiah kita? Masih 17.000, masih 18.000, atau naik level 20.000? Tanya yang udah puluh tahun yang kau dekat, mantan tinggal ada nasi sen, 1 rupiah, 5 rupiah. Ya, ini luar biasa. Mata uang rupiah itu sangat luar biasa dulu. Jadi hanam datuk ahbi.
Kalau kayak Allah dalam doa, Allah semoga bisa turun. Belum lagi dengan persoalan harga-harga barang yang tidak terkendali. Nah, ini bagian dari azab. Kenapa ini bisa terjadi? Siapa yang salah? Ya. Munculnya berbagai macam penyakit yang enggak jelas penyakitnya, enggak jelas penanganannya, enggak jelas obatnya, tapi banyak yang sudah meninggal. Ini azab. Namanya penyakit aneh, saya enggak tahu apa namanya. Ibnu Abbas juga meneruskan bahwa terjadinya penjajahan. Penjajahan bukan hanya dari luar kita, penjajahan dari sesama kita. Penindasan. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memeras yang miskin, yang punya pangkat dan jabatan membohongi rakyat jelata, yang mereka ahli dan duduk di bidang akademik mempersulit akademik kepada rakyatnya, itu penjajahan juga namanya. Jadi kalau dulu kita mengenal penjajahan Belanda, Jepang dan lain-lain, itu jelas orangnya. Nah, ini kalau penjajahan muncul sesama kita, ini balik kepada zaman dahulu. Dulu kan begitu, Pak. Yang raya bosuh, nah, dia bubu bosuh dah. Nya cerita jamun. Raya bosuh, raya bosapai. Nya bubu bosuh, bubu bosapai tiap-tiap kenang so, kenang sipa. Ya, nya jamun. Yang carang melha, maka talu yang bangai melha. Yang carang muprang, maka talu yang bangai muprang. Nya jamun, tapi ini balik lagi. Kembali lagi nanti. Entah zaman purbakala, entah kala jengking, entah kala apa. Kembali lagi. Nah, ini bagian daripada azab. Ya. Nah, termasuk juga Ibnu Abbas memberikan pemahaman di sini adalah hadirnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Nah, ini azab. Fa akhadnahu. Rakyatnya tidak bertakwa, ya, rakyatnya tidak beriman, enggak ada keberkahan. Mereka jauh dari Allah dan Rasulnya. Sistem pemilihannya pun jauh daripada petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini apa yang terjadi? Maka terpilihlah pemimpin yang zalim. Apa akibatnya? Barang kebutuhan rakyat jadi mahal, kebutuhan rakyat sulit didapatkan. Nah, ini imbas daripada pemimpin zalim. Jamaah rahimakumullah, penting rasanya masyarakat itu beriman dan bertakwa. Kemudian pilihlah pemimpin yang beriman dan bertakwa, maka insya Allah dia akan mengayomi rakyatnya, akan membahagiakan rakyatnya. Jamaah rahimakumullah. Ayat-ayat selanjutnya di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita kondisi keadaan bagaimana diazabnya mereka yang kadzabu. Afa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ada di antara mereka itu diazab oleh Allah bayatan. Saat mereka tertidur lelap, saat mereka tidur, nah di saat itu mereka diazab. Atau ada di antara mereka sebelum tidurnya bermaksiat kepada Allah, kemudian dalam tidurnya tiba-tiba meninggal, azab, tak sempat bangun. Nah, ini kondisi yang Allah kabarkan kepada kita, Allah beritahukan kepada kita saat mereka lalai kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, mereka menentang Allah dan Rasul. Nah, di saat malam bayatan, wahum naimun, saat mereka sedang tertidur lelap, mereka ditimpa azab. Ayat selanjutnya Allah menyebutkan adalah aw amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duha. Kita masih teringat bagaimana tsunami yang menerjang Aceh. Saya pikir bukan hanya Aceh, berskala dunia. Itu saat jam 8 kurang, itu masih kondisi duha, saat pagi hari. Saat mereka senam pagi, saat mereka sedang bermain-main, saat mereka melakukan berbagai macam kegiatannya sehari-hari. Nah, saat itu datang. Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran. Duha. Wahum yal'abun. Mereka lalai tidak ingat kepada Rabbnya. Mereka lalai tidak ingat kepada Allah. Mereka tidak menegakkan hukum Allah dan Rasulnya. Wahum yal'abun. Di saat bermain-main seperti itulah Allah turunkan azab. Kemudian yang ketiga adalah afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Yang ketiga, azabnya datang bukan di malam hari saat mereka tertidur, bukan hanya di situ. Azabnya datang bukan hanya di pagi hari, tapi azabnya datang tidak terduga
Bisa saja di malam hari, bisa saja di pagi hari, bisa saja saat mereka bersenang-senang, saat mereka bermain-main, saat mereka berada di rumahnya, saat mereka berada di tempat kerjanya. Tidak dikasih tahu. Ini kondisi yang ketiga. Azabnya datang tiba-tiba. Ketiga-tiganya ini sungguh menakutkan. Di malam hari saat tertidur, di pagi hari saat mereka bermain-main, dan waktu yang tak terduga tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit mereka tiba-tiba didatangi azab dalam waktu yang tidak diketahui. Nah, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian singkat ini memberikan penyadaran, pemahaman kepada kita. Mari kita raih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan cuma 2 rumusnya, tapi penjabarannya sangat panjang. Jaga keimanan, jaga ketakwaan. Dalam pribadi kita, dalam masyarakat kita, dalam bangsa kita. Wahai anda para pemimpin, jaga keimanan dan ketakwaan rakyatmu. Semoga engkau masuk surga karena engkau menjaga keimanan dan ketakwaan rakyatmu. Jangan rusak keimanan dan ketakwaan rakyatmu, karena itu bahaya sekali, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah, keberkahan yang kita dapatkan bukan hanya di dunia, semoga kelak di yaumil akhirat dan bahkan saat proses sakaratul maut. Masya Allah, ini awal daripada segala-galanya. Saat proses sakaratul maut, orang-orang yang hidupnya berkah, maka dalam proses sakaratul maut tersebut malaikat turun membisikkan kebaikan kepadanya, bahwa Allah memberikan nikmat surga kepada anda. Di sanalah terjadi kegembiraan yang luar biasa. Orang yang sedang menghadapi sakaratul maut karena dia mendapatkan keberkahan dari Allah, turunnya malaikat. Jamaah rahimakumullah, semoga benar-benar keberkahan dapat kita raih dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Allah berkahi hidup kita di dunia, dan insyaallah diberkahi hidup kita di akhirat dengan mendapatkan surganya Jannatul Naim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.